Uh, Selamat pagi semuanya. Hari ini kita ada sesi webinar joint collaboration between IKA Prama Financial Club, kemudian IKA Prama Supply Chain Club, dan yang terakhir IKA Prama Crypto Club. Kebetulan saya Yudi, saya ketua IKA Prama Crypto Club. Tadi saya mention club ini masih baru, jadi this is first event-nya kalau untuk si IKA Prama Crypto Club. Nah, kita rencana mau buat beberapa seri bersama, jadi kolaborasi bersama untuk bikin seri yang terkait kripto, kemudian blockchain, kemudian implementasi dari blockchain. Jadi serinya sengaja dibikin satu kecil-kecil gitu dengan spotting supaya orang pertama nggak terlalu bosen karena dengerinnya kelamaan, saya 2-3 jam, 4 jam gitu. Jadi kita bikin seri yang lain. Nanti kita akan undang speaker-speaker berkelanjutan ya. Jadi kita hopefully at least tiap bulan kita akan lakukan itu. Nah, hari ini mungkin hari ini kita akan bicara ada Pak Dr. Adrian Teja yang akan jadi pembicara utama. Beliau adalah Vice Dean Prasetya Mulia School of Business and Economics. Kemudian nanti saya akan dibantu oleh Pak Randi, SIP MBA, Business Development dari Thrift. Untuk hari ini, judulnya The Rise of DAO Business Model in Metaverse Platform. Karena kita mau bikin ini short, saya ingin langsung undang Pak Adrian Teja untuk start sharing. Kemudian let's start di session ya. Mungkin itu nanti briefnya bagi peserta yang ingin tanya. Nanti kita ada istilahnya akan ada sesi tanya, tapi semua pertanyaan boleh langsung di chat dulu. Nanti oleh Pak Randy mungkin akan bantu untuk pilih. Kemudian kita akan coba diskusi ya, jadi pertanyaan semua pakai chat. Kemudian nanti mungkin kita akan pilih 10 orang partisipan untuk di provide ya, voucher dari Thrift kebetulan untuk sesi ini dan 2-3 sesi ke depan itu akan jadi sponsornya kita untuk event-event kita. Mungkin nanti sesi itu Pak Randy akan share sedikit. Untuk Pak Adrian Teja, waktu saya persilakan. Silakan Pak. Thank you. Ya, selamat pagi Bapak Ibu semua. Salam sejahtera buat kita. Ya, dalam pagi yang cerah ini, izinkan saya untuk sharing sedikit ya mengenai pemahaman yang saya peroleh dari berbagai literatur dan pengamatan yang memang ini masih sangat kurang ya. Nah, sebelum kita mulai, mungkin ke Pak Randy. Pak Randy, kita mulai ya, Pak Randy ya. Pak Randy adalah moderator kita di acara ini. Oke, kita share ya, share screen ya. Tunggu, kok hilang. Oke. Kegiatan atau waktu? Kegiatan aja. Nah, ini adalah presentasi saya. Rencananya presentasi ini kita akan sampaikan hanya dalam waktu ya maksimal 45 menit lah. Nah, memang idenya mungkin dari kita tidak memaksa ini seperti kuliah, jadi dari awal sampai akhir nurut. Tapi kalau itu yang mau dilakukan juga boleh, gitu ya. Oke, nah kita mulai. Topik kita yang kita bahas adalah dua lah, Metaverse dan DAO-nya sendiri. Nah, ini adalah novel ya, yang mungkin Bapak Ibu bisa coba mulai cari ya informasinya. Jadi William Gibson ini kadang disebut sebagai cyberpunk ya, dia leadernya. Dia bercerita tentang bagaimana kita manusia yang primitif diganduli oleh teknologi yang sangat canggih. Nah, salah satu novel yang dia karang sudah dijadikan film, mungkin masih ingat film Johnny Mnemonic dari Keanu Reeves ya. Jadi di mana seseorang itu overwhelmed dengan teknologi yang maju terlalu cepat. Nah, ini adalah saya ambil literatur ya, kebetulan literatur tahun 2008. Nah, di sini kita melihat ada sesuatu yang buat kita mengerikan ya. Kita bicara tentang dunia di mana sensori emotif web itu sesuatu yang buat kita masih baru. Tapi ini sudah disampaikan dari tahun 2008. Ya.
Dan dia udah bercerita tentang evolusi dari website 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. Nah, jadi apa yang dibicarakan secara konsep itu sudah demikian maju, sedangkan teknologi yang bisa mengejar ke dunia sensori emotif itu baru catching up di tahun-tahun belakangan ini. Ya, kita lanjut lagi. Nah, ini adalah arsitektur dari metaverse, ya. Ada dunia virtual, ada dunia fisikal. Nah, kita lihat bahwa ini adalah intersection-nya. Jadi intersection, ya, kita lihat juga ada beberapa pemainnya. Tapi idenya adalah imersif, ya, kita menjadi bagian dari dunia yang baru, ya. Terus kita menjadi digital twins. Nah, saya bilangnya twinsnya pakai S, jadi ini entah apa, saking banyaknya. Dan juga semua orang itu punya hak atau punya akses untuk ikut menyiapkan konten. Nah, ini adalah layer-layer dari metaverse. Nah, kita akan balik ke dunia yang ini. Jadi dengan kita punya digital twin, batas antar realitas, ya, dengan dunia fisik itu semakin hilang. Ya, ada dunia fisik di dalam dunia virtual juga ada fisiknya. Nah, ini buat kita sebagai seseorang yang terlambat, ya, untuk kita evolusi, ya, karena evolusi berjalan lambat. Kecuali kalau kita berubah menjadi mutan. Kalau mutan mungkin kita bisa catching up. Nah, ini buat kita problem, ya. Kita semua merasa ada sesuatu yang salah dan secara wajar kita menjadi takut dengan sesuatu yang tidak kita kenal. Jadi semua informasi mengenai dunia baru ini cenderung dilihat dari sudut pandang yang negatif. Oke, nah ini kita lanjut. Ini adalah contoh-contoh filmnya, ya. Jadi kalau kita lihat di film Matrix, seorang itu tidak sadar kapan dia ada dalam dunia Matrix dan dia mencoba lepas di dunia Matrix. Sedangkan yang ini tahun 2018, ya, Ready Player One, dia dunia real yang susah, dunia fisikal yang susah. Dia pindah ke dunia virtual, ya, dunia metaverse, yang dimana dia itu menjadi seseorang, ya, from nobody menjadi somebody. Nah, ini adalah secara tidak sadar kita sudah disiapkan untuk pindah ke dunia-dunia baru, ya, dunia metaverse melalui film-film ini, ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah instrumen-instrumen, ya. Jadi kalau masih pakai VR itu sebenarnya masih termasuk kita agak terlambat, ya, masih belum sampai teknologinya. Lain halnya kalau VR ini, ya, sudah di-embedded dalam retina kita atau paling nggak sudah di-embedded dalam otak kita. Nah, jika itu dilakukan, ya, kita bisa bergerak dalam dunia metaverse itu tanpa lagi kita tergantung pada alat-alat yang di luar badan kita, tapi sudah immerse ke dalam badan kita. Oke, kita lanjut lagi, ya. Nah, ini adalah penerjemahannya. Nah, cara membaca ini juga kita lihat sambil dari yang tahun 2006. Di 2006 tuh orang udah bercerita tentang pemecahan bagaimana kira-kira metaverse itu akan terjadi. Nah, kita tahu bahwa teknologi yang paling awal muncul adalah eksternal teknologi. Teknologi-teknologi yang ada di luar badan kita. Selanjutnya kita mulai masuk ke dunia simulasi. Ya, kita tahu bahwa banyak sekali software untuk simulasi, ya. Mungkin yang cukup terkenal adalah simulasi untuk pilot, ya, untuk terbang, gitu, ya. Nah, setelah itu baru kita masuk ke dunia augmentation, ya. Augmentation mungkin kita lihat contohnya adalah Pokemon Go, itu dunia augmentation. Dan ke belakang dunia intimate teknologi, di mana hardware tadi di-embedded ke dalam tubuh kita itu semakin tinggi kualitasnya. Jadi kalau sesuatu benda asing masuk badan kita kan biasanya ditolak, ya, karena kita punya antibody. Nah, ini sekarang sudah punya teknologi untuk membuat antibody ini menjadi lebih jinak terhadap benda-benda asing. Ya, ini adalah dunianya.
Nah, jadi kalau kita bagi, ya nanti ada live logging, itu kombinasi dari augmentation dengan intimate, terus ada intimate dengan simulation, itu dunia virtual, eksternal dengan simulation itu dunia mirror, eksternal dengan augmentation itu augmented reality. Nah, ini adalah keterangannya, ya, mungkin Bapak Ibu bisa lihat. Jadi inilah definisinya dan bagaimana ini bisa berada dalam konteks metaverse. Ya. Nah, kalau kita baca ini mungkin masih agak ruwet ya. Kita akan masuk ke contoh-contohnya. Nah, ini adalah dunia di mana intimate teknologi dan simulation itu sudah mulai kita perkuat ya. Jadi kita kenal konsep bisnis second life. Jadi second life ini di tahun dulu ke sekarang itu sudah berubah sangat signifikan. Ya, semakin lama semakin intimate. Ya. Nah, selanjutnya ini juga dunia eksternal teknologi, mungkin kita nggak sadar bahwa kita sudah masuk ke mirror world, ya, karena kita semua rata-rata adalah pengguna dari Google Earth, ya. Kita udah bisa lihat segala ini dalam bantuan klik saja. Selanjutnya kita juga sering nonton Iron Man. Nah, ini adalah dunia augmented, ya. Teknologi kita memang belum sampai ke sini, jadi kita terpaksa pakai VR. Tapi tidak lama lagi mungkin kita akan mencapai dunia Iron Man ini. Ya. Sepertinya sudah sampai, cuman belum masuk kategori cukup murah untuk dibeli oleh kita, gitu loh, orang-orang biasa. Gitu. Nah, ini adalah intimate technology, ya, yang kita lihat ini adalah Apple Watch dengan Nike, yang ngomong tentang live logging. Ya, ini juga kita seringkali dapat report ya dari Google gimana perjalanan kita selama bulan tertentu, terus juga tracking aktivitas kita juga dilakukan. Dan barusan saya baca berita Elon Musk menawarkan seorang remaja untuk menutup akun Twitter-nya karena akun Twitter ini somehow bisa tracking atau melaporkan posisi dari private jet-nya Elon Musk. Ya, ini entah kenapa nih ini bisa bocor. Jadi ini ironi juga, seseorang yang high tech gitu loh, ternyata bisa kena hack oleh seseorang, dan itu perjalanan private jet-nya itu bisa di blast melalui Twitter. Ya, oke. Nah, kita lihat, nah ini adalah teknologi yang eksternal, dan belakang yang belah kiri ini adalah wearables yang sudah implanted. Ya, ini sudah semakin tinggi. Ya. Nah, kalau di gereja-gereja saya sih, wah ini bilangnya udah dunia udah mau kiamat nih. Semua udah ditandain gitu kan. Wah ini kitab wahyu. Ya itu biarinlah. Ya kita nggak lihat dunia seperti itulah. Kita lihat bahwa memang bahwa ada benefit-benefit di mana segala sesuatu kita implant sehingga kita tidak lagi tergantung pada benda-benda yang di luar kita, karena itu suka tidak suka handphone ini merepotkan. Kalau kita bisa berkomunikasi tanpa menggunakan handphone, itu jelas lebih enak. Ya. Kita tidak lagi takut dengan baterai yang habis, kita tidak perlu lagi takut dengan segala hal, misalnya sinyal kurang atau segala macam, karena sinyal ini kita generate dari tubuh kita sendiri. Oke, kita lanjut. Nah, jadi apa sih metaverse gitu loh? Jadi metaverse ini ya masih bagian dari sensori emotif yang menggabungkan 4 macam konteks ini. Kita akan maju. Nah, ini dia what next-nya. Nah, yang saya nggak tahu adalah apakah dan seberapa cepat intersection ini akan terjadi. Jika intersection ini semakin luas, di mana kita tahu bahwa dalam dunia fisikal itu terbatas, sedangkan dunia virtual tak terbatas. Nah, kalau itu terjadi, intersection ini semakin luas dan sangat mungkin physical world kita menjadi bagian dari virtual world, ya, masuk ke dalam.
Nah, inilah yang kita lihat bahwa potensi pasar yang muncul dari dunia ini itu sangat-sangat tinggi, ya, yang kita belum bisa pahami apa sih sebenarnya dunia yang terjadi ketika physical world itu masuk ke virtual world. Semua konsep yang kita pelajari ketika kita kuliah dulu, semua yang kita praktekkan selama kita bekerja, itu mungkin menjadi obsolete saat itu juga. Ya, nah ini kita lihat, nah ini adalah perbedaan antara metaverse dari Facebook dan Taitu, ya. Nah, kalau metaverse-nya ini yang belah kiri itu punya Facebook, ya, di mana ini adalah Zuckerberg bermain anggar dengan atlet Olimpiade, ya. Sedangkan yang belah kanan itu konsep metaverse di mana seseorang itu berubah menjadi avatar semua. Ya, jadi ini menjadi satu hal yang paradoks buat saya. Satu sisi kita dibebaskan untuk pergi kemana saja, ya, kita tuh bebas, tapi kita tuh nggak pergi kemana-mana. Jadi kita dibebaskan tapi kita terikat. Sedangkan kalau kita masuk dunia metaverse, kita tuh nggak kemana-mana, tapi kita bebas. Kita bisa omnipresent, ya, kita mirip Tuhan gitu, omnipresent, di mana-mana kita ada. Nah, ini adalah kesempatan-kesempatan baru ya kalau kita lihat ya. Jadi kalau kita lihat seperti ini, ketika kita nonton konser, ini adalah orang-orang di sekitar kita yang sama-sama menonton konser. Di mana di dalam dunia real nggak mungkin kita bisa punya panggung ya untuk penonton, ya, tempat duduk penonton yang bentuknya seperti ini. Tapi di dunia metaverse bisa gitu, ya, karena engineering kita nggak memungkinkan untuk orang nonton konser dengan piringan yang terbang seperti itu, anti gravitasi. Oke, nah kita sekarang lihat bagaimana bisnis-bisnis ini di-generate ya, di metaverse, yaitu adalah art gallery, business offices, ya, crypto bisnis, ya, seperti Binance, mungkin Thrift juga ya, Pak Randy ya, terus juga ada games kasino, ya, game kasino itu yang standar, yang awalnya membuka, dan juga sekarang ternyata aktivitas advertising di dunia metaverse itu semakin tinggi. Terus juga ada sponsor konten, musik venue, ya. Dan yang lebih gila belakangan adalah NFT untuk properti, ya, di dunia metaverse. Ya. Jadi di dunia real kita, dunia fisikal kita lihat bahwa ini adalah bisnis yang pertama kali menguntungkan investasi properti. Nah, tapi dengan jumlah penduduk yang tumbuhnya ada melambat, bisnis properti udah nggak menarik nih. Nah, sekarang dunia itu lagi mau dimasukin orang-orang yang masuk ke dunia metaverse. Jadi ada lokasi-lokasi yang prime. Ya, nah, lokasi-lokasi prime ini direbutkan oleh perusahaan-perusahaan atau korporasi-korporasi yang tinggi. Karena itu akan menjadi pusat di mana orang-orang ya akan berkumpul sama seperti di dunia fisik. Oke, nah ini adalah SAM, ya, serviceable available market. Ya. Ini adalah dunianya, jadi tetap masih dominan di dunia advertising. Tapi juga kita lihat ada social commerce dan yang cukup besar juga nilainya. Jadi dengan social commerce, ya, kita lihat bahwa orang-orang itu bisa bertransaksi seperti di dunia fisik, tapi di dalam dunia metaverse. Terus sisanya adalah supporting hardware, digital event. Jadi kalau kita masih fokus di hardware, ini adalah bagian yang kecil. Ya. Tapi bagian-bagian lain itu menjadi bagian yang lebih dominan. Nah, saya ambil data yang cukup baru ya, tahun 2021. Kalau kita lihat nilainya cukup fantastis ya, hampir 1,4 triliun. Besar, ini besar sekali pasarnya. Dan berapa porsi Indonesia? Kebetulan saya belum punya datanya. Ya, nanti mungkin teman-teman dari Thrift atau dari Randy ini bisa bantu nih. Kira-kira berapa sih kita punya kontribusi di metaverse ya? Bisa jadi besar, Pak. Iya, besar ini. Cuman karena Indonesia kan digital minded banget kan kalau diperhatiin. Iya. Nah, dulu kita kan jago membuat segala sesuatu itu viral. 2 hari, 3 hari itu viral. Tapi viralnya kita belum berhasil menjadi uang, belum berhasil dimonetize. Nah, nggak tahu nih nanti dengan kita punya NFT itu TikTokan yang aneh-aneh itu mungkin making money itu nanti. Betul. Ya, ini unik nih. Ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, ini adalah perbandingan. Ya, kalau kita lihat seperti ini luar biasa ya. Physical Ariana Grande dibanding dengan Fortnite, wah jauhnya luar biasa. Ya, itu nggak ada apa-apanya. Terus kita lihat juga di sini Roblox,
ya, dengan global tourist arrival juga ketinggalan sangat jauh. Ya, memang dari sisi uangnya, tourist arrival karena banyak urusan, ini itu akomodasi, nilainya jauh lebih tinggi. Tapi dari sisi aktivitasnya, Roblox itu visitnya lebih tinggi daripada turis. Ya. Padahal Roblox ini contohnya nih, Adopt Me. Ya, kita cuma mainan robot-robot gini, kadang ada bentuk binatang yang fiksi ya, model unicorn, model apa yang lucu-lucu, tapi ini bisnis yang growing. Ya. Selanjutnya kita ini adalah pilar-pilarnya. Ya. Jadi kalau kita lihat ini ada cerita di dunia ekosistem. Ya, mungkin Indonesia itu lebih kuat di dunia ekosistem, sedangkan di negara-negara Barat itu lebih kuat dalam konteks teknologinya. Ya, kita agak terlambat. Ya, tapi nggak apa-apa. Namanya juga kan kalau yang bisnis yang utama itu adalah market, ya, marketing yang utama, bukan dari kemampuan yang di operation. Operation mungkin banyak, tapi kita nggak bisa jual. Gitu. Jadi misalnya kayak Singapura, dia punya keunggulan teknologi, tapi punya market yang terlalu kecil. Nah, dia berusaha untuk masuk ke pasar Indonesia yang ekosistemnya sudah terbentuk dan nilainya juga besar. Oke, kita ini adalah protokol, ya ini beberapa. Ya nanti kita akan bahas sedikit tentang DeFi ya, Decentralized Finance, bagaimana ini punya model bisnis yang berbeda. Terus juga ini yang unik adalah decentralized governance. Nanti kita akan kasih lihat bagaimana struktur dan mindset dari bisnis itu berubah secara signifikan. Oke, nah ini differential privacy. Ya. Jadi kalau kita masuk ke metaverse, kan kita juga tidak mau bahwa kita masuk ke metaverse dalam bentuk yang sama dengan di dunia real gitu. Jadi kita akan nentuin kita punya pertemanan ini menjadi unik. Kita mau dekatnya seberapa dekat. Nah, ini ada skalanya nih. Kalau dekat banget dia boleh tahu apa informasi tentang diri kita tuh secara full. Tapi kalau agak jauhan makin jauh gitu. Itu kan dunia network yang kita pahami, kita laksanakan secara normal. Tapi ketika ditanya kalau kita mau jadikan ini sebagai ukuran yang objektif, kuantitatif, nah biasanya kita menjadi kesulitan untuk bergerak ke arah sana. Ya, tapi dalam konteks metaverse ini menjadi salah satu yang sangat krusial. Ya, banyak bisnis-bisnis yang bisa dicoba untuk dibangun dari sini. Oke, nah kita punya metaverse kita sudah selesai. Nah kita akan mulai masuk ke pelakunya, ke orang-orang yang ada atau di dalam metaverse. Nah, konsep lama ya bahwa ini adalah hal yang penting. Ya, kalau kita melihat misalnya biksu-biksu dari Shaolin gitu ya, meditasi, terus biksu pendeta Tao di Butong Pai misalnya, dia tuh meditasi juga, semua mainannya meditasi. Kita lihat orang-orang Aikido, itu juga semua militer, itu semua meditasi. Karena mereka melihat bahwa kontrol itu merupakan sesuatu yang sangat penting gitu loh. Jika kita tidak bisa kontrol, berarti kamu itu berada dalam tatanan hidup yang rendah. Ya. Semakin kita bisa mengendalikan, itu semakin tinggi level kita. Itu yang kita kenal dengan konteks beradab. Jadi kalau kita bertentangan secara konsep atau pandangan gitu loh. Kalau sampai berantem fisik, kita dianggapnya kelas rendah. Nah ini kalau bisa secara diplomasi, oh itu kelas tinggi. Nah itu adalah dunia-dunia yang masa lalu. Nah tapi apa sih dunia masa depan? Ya, dunia saat ini gitu loh. Nah ini mungkin Bapak Ibu pernah nonton film Split ya. Ya ini seseorang dengan kepribadian ganda yang ekstra banyak ya. Ada yang berperan seperti anak-anak, ada berperan seperti ibu-ibu atau kakak yang tegas, ada lagi yang berperan sebagai
orang yang sangat rapi, dan yang belakang di endingnya itu udah sesuatu orang yang berperan sebagai beast, orang yang sangat kuat gitu. Nah, jadi dunia metaverse ini mengizinkan kita mempunyai berbagai macam karakter gitu loh. Bahwa kita tidak perlu mengendalikan kita tuh mau jadi apa. Silahkan bereksplorasi dengan kepribadian kita di dunia metaverse. Kalau kita mau menjadi anak-anak, silahkan. Kalau kita mau menjadi orang penakut di dunia metaverse, silahkan. Kita mau jadi perempuan atau berubah gender, ya, mau jadi LGBT juga boleh di situ. Ya, kita bisa berubah jadi siapa saja. Nah, ini adalah dunia-dunia yang di-encourage oleh metaverse. Apakah ini dunia yang baik atau enggak, ya itu silahkan Bapak Ibu pertimbangkan sendiri. Apakah memang kontrol emosi itu sesuatu hal yang penting? Ya. Nah, kalau saya lihat seperti ini, kalau kita nonton bola ya di Indonesia, terus di Inggris gitu loh. Kalau nggak berantem tuh nggak afdol. Pokoknya penting tawuran itu. Nah, kalau kita berpikir bahwa, oh kalau setiap tanding bola itu tawuran, yang ngapain kita ada tanding bola? Tapi kan pemikirannya mungkin berbeda gitu loh. Bahwa tawuran ini merupakan salah satu cara untuk melepaskan stres-stres orang yang tertindas di bawah. Ya, orang-orang yang secara ekonomi atau secara sosial itu dia ngerasa bahwa dia itu seorang yang penting, tapi dia frustasi karena dia tidak bisa naik kelas. Dan dia menumpahkan kekecewaan dia ya dalam bentuk tawuran. Dalam tawuran dia menjadi satu komunitas yang di mana dalam komunitas ini dia dianggap seorang yang penting. Semakin garang dia ikut tawuran, semakin tinggi reputasinya. Nah, tapi itu di-endorse oleh pemerintah, dibiarkan. Ya, mereka hanya mengendalikan kerusakan supaya tidak terlalu luas. Ya, silahkan rusak, tapi jangan terlalu luas. Nah, ini adalah pandangan-pandangan yang muncul saat ini di dunia metaverse. Silahkan menjadi apa saja. Apakah kita menjadi lebih sehat? Saya tidak paham. Saya bukan psikolog. Mungkin nanti dari peserta ada yang di dunia psikolog dan psikiater, silahkan sharing. Ya, betul nggak filosofi kita bahwa orang itu punya kepribadian ganda itu salah? Itu di dunia sana sudah mulai bergeser bahwa ya udah itu adalah realitas hidup bahwa orang tuh semua tuh punya sisi angelic, ya, sisi malaikatnya dan juga punya sisi sebagai penjahatnya atau demoniknya. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi apa sih implikasi dari kita punya kepribadian yang sangat banyak dan itu di-encourage? Gitu. Nah, kalau kita bicara tentang business school, ya ini Bapak Ibu silahkan untuk searching ya di Google. Ini literatur tahun 2015. Your Strategy Needs Strategy dari Harvard Business Review. Nah, dia bercerita tentang ada secara umum ada 4 industri. Ya. Kalau yang kelima itu dunia corporate turnaround, yaitu semua juga standar. Tapi yang unik adalah 4 industri, di mana industri ini dibedakan dalam konteks apakah bisa diprediksi atau apakah bisa diubah. Gitu loh. Nah, kalau industrinya dapat diprediksi tapi tidak bisa diubah, maka dunia-dunia ini adalah dunia sebutnya adalah dunia yang klasik. Ukuran suksesnya adalah skala, pangsa pasar, analisis metodnya adalah quarter five forces, ya, terus BCG matrix, experience curve. Nah, ini banyak dibahas di business school. Terus juga ada dunia visionary. Itu yang banyak sekali disampaikan oleh mata pelajaran untuk strategic management. Ya. Jadi dia berupaya menjadi seseorang yang first to market. Dia bercerita tentang bagaimana new user satisfaction seperti apa. Nah, metodenya juga adalah blue ocean, ya, dan juga innovators dilemma. Nah, ini keyword-keyword ini silakan Bapak Ibu cari ya. Nah, tapi business school itu relatif jarang membahas dunia yang adaptif dan dunia yang shaping.
Jadi dunia yang adaptif itu sifatnya tidak bisa diprediksi dan tidak bisa diubah. Maka kita kasih contoh industri yang cocok itu adalah fashion. Ya, kita cerita fashion, kita bercerita tentang apakah tahun depan warna merah di sesuatu yang dominan menjadi in fashion. Nah, kita nggak tahu itu. Jadi strateginya adalah kita punya banyak produk offering. Dari sekian banyak produk offering ini, mana yang laku, itu yang kita scale up. Misalnya kita punya 10 macam produk, ternyata 9 produk kurang laku, 1 produk sangat laku. 9 kita jual rugi, uang dari yang 9 kita gunakan untuk beli produk yang satu yang untung ini, yang kita jual, kita scale up. Terus kita ulangi lagi seperti itu. Nah, jadi ukuran suksesnya adalah seberapa tinggi, seberapa cepat cycle time kita untuk menawarkan lagi produk offering baru dan juga untuk mengubah yang nggak laku jadi masuk ke tempat yang laku. Demikian juga dengan New Product Vitality Index. Jika dalam 5 tahun, apakah penjualan dari produk baru itu memberikan kontribusi sampai 30%. Nah, kalau di atas 30%, ini adalah bisnis yang vital, yang sehat. Dan konsep juga berubah sangat signifikan. Kita di bisnis school cenderung didorong untuk berpikir bahwa competitive advantage itu adalah kemampuan yang sifatnya adalah permanen. Semua upaya dilakukan untuk membuat keunggulan kompetitif kita itu permanen. Tapi dalam dunia adaptif, kita nggak lihat seperti itu. Kita percaya dengan temporary advantage, kita percaya dengan adaptive advantage, dan kita bicara tentang time-based competition. Speed itu merupakan satu hal yang penting. Nah, ini adalah kalau kita lihat misalnya di dunia kripto, ya, di mana ada mining itu kita berbicara tentang speed. Ya. Jika ada 100 orang mining satu blok, dan 1 orang berhasil, berarti yang 99 itu sudah hilang kesempatannya. Ya, itu kita ngomong tentang time-based competition. Alatnya sama, tapi speed-nya yang berbeda. Terus kita masuk dunia shaping. Ini dunia entertainment. Nah, ini dunia-dunia di mana dalam entertainment ini, behavior kita perlahan tapi pasti, ya, walaupun kita unpredictable, ya, behavior kita didorong bergerak ke satu arah. Ya. Nah, inilah yang kita lihat bahwa ada potensi kapitalisme jenis baru. Ya. Seperti apa? Ya itulah kita akan membuat orang-orang terbiasa dengan satu jenis kehidupan baru melalui entertainment. Dan ukuran suksesnya itu juga pertumbuhan ekosistem, baru kita bisa tentang profit. Terus metode analisisnya kita bisa tentang network, ekosistem, platform, gitu ya. Jadi kalau kita masih menggunakan metode-metode forces, BCG, market share di dunia yang saat ini ada di metaverse, itu jelas itu sepertinya agak salah kaprah. Ya. Oke, nah ini adalah implikasinya ya. Jadi kalau kita bisa tentang bisnis, ini semua bersifat tentang konsep brick and mortar. Nah terus dorongan untuk bisnis itu menjadi agile, saya gambarkan sebagai kotak Rubik, ya. Jadi kita bisa ubah-ubah warnanya sesuai kita butuhkan. Dan juga yang satu lagi adalah mengubah batas industri dengan merger acquisition. Ya, kita tempelkan, nanti kita lepaskan, itu dunia di situ. Nah, sekarang kita baru masuk dunia DAO. Ya. Ini saya gambarkan sebagai Terminator T1000. Ya, ini unik nih. Ini satu-satunya Terminator yang sangat fleksibel, yang dia bisa berubah jadi siapa saja ketika bersentuhan dengan benda yang dia mau. Dia bisa menjadi lantai, dia bisa menjadi laki, bisa jadi perempuan. Nah, ini adalah dunia DAO. Oke. Nah, ini adalah saya ambil dari websitenya ya. Ini adalah DAO. Jadi DAO sendiri itu sebenarnya bukanlah satu institusi, ya. Tapi DAO ini adalah kumpulan dari smart contract, ya, dari berbagai kontraktor. Ya, jadi kontraktor-kontraktor ini tidak jelas lagi siapa yang memiliki siapa, gitu loh. Jadi bisa join. Ya. Ini adalah dunia DAO. Nah, teori tentang perusahaan itu sebagai kumpulan kontrak itu sudah muncul tahun 76.
firm as the nexus of contract. Ya, ini sudah jalan. Nah, ini dia. Ya. Ini perbedaan dari bisnis kita. Jadi kalau yang belah kiri di sini, ya, kita menetapkan shareholder sebagai pusat. Kenapa jadi pusat? Karena shareholder ini punya uang dan dia invest di aset-aset yang sifatnya kritis. Karena dia punya aset yang sifatnya kritis, barulah dia akan ikat kontrak dengan karyawan. Dari situ dia melakukan aktivitas bisnis, menghasilkan produk. Nah, produk ini dijual ke stakeholder dan dia mempunyai stakeholder itu sifatnya paling luar. Ya, memang ada upaya ya untuk membuat bahwa stakeholder itu di tengah, di dalam, tapi kan tetap nggak seperti itu. Bahwa tetap yang invest aset itu adalah shareholder. Maka shareholder adalah segala sesuatu yang harus dilindungi at all cost. Nah, tapi dalam dunia DAO, ya, cryptocurrency itu menjadi core-nya. Bahwa semua transaksi itu dikonfirmasi, semua transaksi itu menghasilkan keuntungan dari konfirmasi tadi. Jadi aset-aset dimiliki oleh kontraktor. Siapa kontraktornya? Bisa kita semua. Jadi kalau kita bayangkan seperti ini. Kalau kita beli perusahaan publik ya, berarti kita tuh tidak punya pilihan. Kita misalnya beli Adaro. Ya udah, kalau kita beli Adaro berarti kita beli tambangnya sekaligus kita beli hutangnya. Nah, tapi kalau di dunia DAO kita bisa milih, oh saya nggak mau punya asetnya, ya dalam bentuk misalnya bangunan yang ada di Sudirman, kita nggak mau tuh gedung Adaro di situ. Kita hanya mau invest dalam bentuk alat beratnya saja. Nah, kita invest dalam bentuk alat berat tadi. Jadi si alat-alat berat tadi itu punya ownership masing-masing dan kita bisa share di situ. Jadi perusahaan itu tidak lagi kita paksakan bahwa kalau kita mau beli perusahaan harus satu bundle. Tapi kita bisa pilih, kita mau apanya. Mungkin ada yang suka properti, dia bilang, oh aku yang lainnya nggak mau, aku pengen kalau orang tuh kerja di gedung Adaro, dia punya gedung kan dianggap sewa. Nah saya punya investasi di gedungnya saja. Dapat biaya uang sewa dari situ. Nah barulah kita masuk ke dunia stakeholder. Nah ini yang membedakan antara firm structure-nya. Nah, jadi kalau kita lihat dalam dunia DAO, itu improvement yang sangat banyak di mana orang itu diberikan kesempatan untuk menjadi lebih sejahtera. Ya. Jadi kalau perusahaan standar, ada pemisahan yang sangat jelas antara pembuat dan pengguna. Ya. Di dunia DAO enggak, semua orang boleh jadi pembuat, semua orang boleh menjadi pengguna. Governance untuk shareholder, di DAO untuk komunitas. Terus masa depan untuk shareholder, di sini untuk komunitas. Dan juga kita menggunakan cryptocurrency, menggunakan triple entry accounting, ya, yang memungkinkan bisnis proses yang lebih sederhana. Jadi triple accounting itu bukan berarti kita cuma catat 3 kali, bukan. Proses kita catat di kita, kalau saya bertransaksi dengan Pak Yudi juga mencatat, ya, itu udah double. Nah, satu lagi informasi tadi ditaruh di publik, jadi bisa diakses oleh semua orang. Ya, jadi itu adalah konsepnya triple entry accounting. Nah, karena butuh konfirmasi-konfirmasi yang sangat banyak, disinilah manfaat dari 5G teknologi itu menjadi sangat penting. Speed menjadi sangat penting. Ya, jadi speed dari infrastruktur satu hal, speed dari kemampuan transaksi juga hal yang berikutnya. Oke, nah ini adalah contoh ya, CEFI itu centralized finance, DeFi itu decentralized finance. Ya. Coba, waktuku tinggal 3 menit lagi ya. Jadi kalau kita lihat sini jelas siklusnya beda sangat jauh ya. Ya, decentralized finance itu node-nya lebih sedikit. Ya. Terus juga ini decentralized finance memang node-nya lebih banyak, tapi biayanya bisa lebih murah. Ya. Oke. Skip. Nah, dengan efisiensi yang demikian banyak, nah ini adalah total value yang tercatat dalam Ethereum. Kita bisa lihat tahun 2018
Ini kita menggunakan ukuran yang sifatnya logaritmik, jadi 1, 10, 100, 1000, 10.000 ya. Nah, ini luar biasa nih pertumbuhannya nih. Ya. Nah, ini Waktunya lebih nggak? bis- Waktunya lebih nggak apa-apa Pak Adrian. Oh. sampai Pak, aman Pak. Jadi dunia DAO, ini kita ada bahas yang atas. Nah, tapi yang di bawah kita belum ngomongin nih. Karena DAO ini tidak butuh keterikatan. Selama kita punya visi yang sama, ya, punya kompetensi yang dibutuhkan, kita bisa melakukan satu bisnis. Jadi bisnis ini batasnya berubah terus, aktornya juga berubah terus di dunia DAO ini. Jadi dengan demikian bisnis ini bisa berubah menjadi Terminator T1000. Sedangkan kalau dunia lama, setelah kita bikin satu bangunan, ya brick and mortar, begitu kita ngelihat dunia akan berubah, kita harus pelan-pelan memperbaiki brick and mortar tadi untuk ngikutin dunia yang baru. Makanya dia butuh change management, butuh culture management gitu. Karena sudah dibentuk di sesuatu yang rigid. Ya. Misalnya kita lihat tentang Rubik gitu loh. Rubik juga kita ubah, memang kita bisa ubah. Itu cukup fleksibel untuk mencapai dunia yang di masa depan. Jadi semakin agile bisnisnya, dia tuh kebutuhan untuk strategic management itu semakin lama semakin kecil. Semakin rigid bisnis kita, strategic management kita harus makin kuat. Change management kita harus makin kuat. Ya. Nah, kalau bisnisnya makin agile, strategic management mungkin nggak butuh, ya, change management juga makin nggak butuh karena itu sudah embedded. Kita juga tidak perlu kultur management. Kita tidak pernah tanya supplier kita punya kultur seperti apa. Yang penting dia deliver. Kita nggak pernah tanya tentang distributor kita. Kultur kamu seperti apa? Apa kulturnya sama dengan saya? Nggak peduli kita. Yang penting kamu deliver apa yang kamu tugaskan. Misal kamu harus distribusi, kamu bisa distribusi. Itu clear. Nah, bisnis-bisnis saat ini perlahan tapi pasti juga sudah mulai meninggalkan konsep profit dan cost center. Udah ditinggalkan. Semua sekarang sudah output based. Accounting ada output based-nya. Ya, terus SDM sudah dipaksa output based. Nah, inilah kita lihat bahwa ini dunia sudah bergerak ke arah sana dan juga semakin banyak anak-anak millennials yang sekarang bekerja di 2 atau 3 tempat. Jadi dia tidak lagi takut dengan ketidakpastian tentang masa kerja. Kalau orang-orang zaman saya itu masih penting, wah kalau kerja itu harus ada ketenangan, ada secure, ya bahwa saya besok tuh masih kerja di situ. Nah anak-anak muda sekarang nggak seperti itu. Hari ini kerja, besok bisa nggak kerja nggak masalah buat dia. Selama uangnya cocok jalan. Oke, nah ini yang terakhir dari saya. Jadi dengan orang itu boleh menjadi maker, bisa menjadi user di dunia dengan kepribadian yang bermacam-macam itu yang di-encourage. Ya, inilah mungkin quotation dari Andy Warhol itu menjadi relevan ya. In the future, everyone will be famous for 15 minutes. Nah, ini sekaligus menutup presentasi saya. Ya, kita pikir cukup pas ya, meleset 1 menit. Oke, waktu sudah tepat saya kembalikan kepada host Pak Yudi dan juga pada moderator Pak Randy. Siap, thank you ya Pak Adrian. Pak Randy mungkin bisa di-share. Tadi ada orang yang chat, tapi dia chatnya direct ke saya. Mungkin saya, maksudnya bukan ke everyone. Tadi ada yang nanya gini Pak, mungkin saya bacain dulu ya karena chatan saya. Model implementasi DAO di dalam bisnis umum itu bisa dikasih share contohnya nggak sih Pak, kira-kira gitu. Thank you. Maksudnya Oke, ya model. terima kasih ya. Ya. Mungkin dari Pak Adrian bisa bantu langsung dijawab dulu. Langsung dijawab Pak Randy, oke. Nah ya. Kalau saya sih ngelihat ini Pak, bisnis-bisnis yang banyak hubungan dengan subkontrak. Contohnya adalah bisnis-bisnis yang sifatnya event.
Ya, jadi kalau kita lihat bisnis event kan sebenarnya tidak perlu lagi harus dikontrol oleh satu atau satu pihak yang besar, misalnya kayak Diandra. Gitu. Saya pikir nggak perlu ya. Ada pemilik tempat, ada yang jago di marketing, ada di mana-mana. Nah, jadi dengan model seperti itu, kontrak-kontrak ini terjadi sebenarnya dalam bisnis-bisnis event. Ya. Itu sih yang saya lihat sih. Ya, terus bisnis lain juga kita lihat bisnis-bisnis sebenarnya yang tadi kita sempat singgung di pagi-pagi ya, bisnis tentang robot trading. Robot trading juga sama, itu adalah bisnis-bisnis yang sifatnya adalah down. Jadi sebenarnya kan satu hal, kita bisa membuat program, itu kan ada banyak ukurannya. Satu yang dia membuat user experience. Satu dia mempunyai metode atau modelnya, satu lagi yang programmingnya. Itu tidak perlu dilakukan oleh satu orang. Gitu. Ya itu dua contoh ya. Kita lihat sih sangat banyak lah bisnis-bisnis yang kita bisa pecah. Misalnya kita bikin bisnis properti gitu loh. Saat ini kan bisnis properti di Amerika itu ada yang konteksnya adalah REITs, Real Estate Investment Trust, dan itu dijual di bursa ya. Tapi kelemahannya adalah kalau di REITs kita tidak bisa pilih kita mau properti yang mana, dia paksa satu bundle. Nah kalau sekarang kita bisa pilih kita mau properti yang mana ya, oh saya pengennya investnya hanya di properti Bursa Efek Indonesia, ya udah di tempat lain saya nggak mau gitu loh. Jadi ini adalah bisnis-bisnis pendanaan crowdfunding ya, yang bisa dilakukan gitu, untuk punya satu aset dan juga aset itu nanti dipakai orang lain dan itu langsung uangnya masuk ke dalam rekening pemilik dari aset tadi. Itu bisa kita ubah semua. Ya, demikian mungkin Pak Randy, apa bisa menjawab nih Pak Randy? Ya, terima kasih Pak Adrian Teja sudah menjawab, luar biasa ya presentasinya, sangat menarik. Saya lihat sih banyak sekali advancement visioner ya dari perspektif Pak Adrian Teja. Terima kasih juga di sini Pak Yudi sudah mengundang saya sebagai pengisi acara juga ya di Prasmu dan di Kaprama juga. Perkenalkan, nama saya Randi, saya Business Development dari Thrift Crypto Exchange. Di sini saya akan membagikan kabar-kabar yang cukup menggembirakan, yang bisa lebih aplikatif ya. Mungkin menggarisbawahi dulu ya teman-teman dari presentasi Pak Adrian tadi, bahwa sekarang ini memang betul ya, basis-basis web itu untuk masa depan ya, basis web itu. Tapi di sisi domestik sendiri, itu kan dibarengi dengan revolusi industri ya. Jadi ada revolusi industri yang pertama, kedua, dan juga ini kan berbareng dengan nanti web 3.0 ya, Pak Adrian. Nah, terus yang akan saya garis bawahi lagi, dilihat tadi dari presentasinya itu mengenai intersection ya, teman-teman. Kalau misalkan lihat tadi intersection antara dunia virtual dan dunia fisik, otomatis teman-teman di sini sudah paham mengenai dunia kripto ataupun blockchain, atau yang masih umum harus benar-benar bisa menganalisa secara blockchain ya, fundamentalnya seperti apa nanti ke depannya. Dan mix analisa ini saya pikir persatuan dari derivatif dan juga pasar modal yang sudah berjalan selama ini tentunya ya. Kita lihat dari satu sisi yang pertama yaitu DAO ya, DAO, Decentralized Autonomous Organization. Wah, namanya aja sudah sulit didengar gitu kan. Apa itu DAO? DAO itu kan bukannya bahasa Chinese sendiri ya. Lalu kan kita harus tahu ya, ini tadi Pak Adrian bahas mengenai output base ya. Output base sendiri di sini kita harus tahu nih, in the end dari semua perihal blockchain dan kripto ini kan merupakan suatu wadah bagi orang-orang untuk mendapatkan interest yang mereka ingin raih gitu ya, ingin mereka selalu capai gitu nanti ke depannya secara virtual. Dan juga kita harus tahu nih, dari DAO ini bentuknya apa sih yang paling familiar di dunia sekarang ini. Kita bisa lihat itu sebetulnya dalam bentuk koin atau token.
Koin token ini sendiri, foundation coin ini kan mereka buat sebuah koin atau token untuk dimonetize ya. Tapi kan pada dasarnya mereka itu kan untuk blockchain, jaringan yang saling menjaga keamanan satu sama lain dan juga bisa memberikan transaksi yang aman ya untuk kita semua. Jadi nggak ikut. Saya mute ya. Ya. Ya, lalu apabila kita lihat ya, konsep dari virtual world ini sendiri kan kita lihat mengenai trust ya. Saya coba share screen sedikit ya. Mungkin biar teman-teman nggak bosan nih lihatnya screen mulu gitu kan. Lihat muka saya sama Pak Yudi aja deh jadinya. Oke ya, share screen-nya sedikit mengenai, nah ini. Ini saya sangat simpel bikinnya, tidak seperti Pak Adrian ya tadi sangat bagus, banyak selingan mengenai film-film ya, film-film yang inspiratif tipikalnya. Nah ini dia staking crypto dan metaverse. Ini korelasi dan benefit untuk market di tahun 2022. Jadi saya akan langsung menindaklanjuti dari penjelasan Pak Adrian tadi. Pak Adrian kan tadi sudah membahas mengenai landasannya, teoritisnya sudah sangat kita mengerti ya. Nah ini dia, dunia metaverse ini sebetulnya dikelilingi oleh yang namanya ya tadi DAO yang tadi sudah saya bahas, blockchain, kripto, dan juga community. Perlu diingat bahwa DAO ini sifatnya oposisi ya dengan dunia fisik sekarang ini. Mereka tidak ada kepemimpinan, mereka juga bisa berjalan sendiri, otomatis yang menjalankan ini semua adalah community. Jadi ini adalah community driven ya. Apapun yang menggerakkannya tentu butuh partisipasi aktif dari semua anggota-anggotanya. Baik itu secara global maupun lokal ya. Nah, kita lihat nih di sini sebetulnya underlying aset dari kripto ataupun blockchain ini kita bisa lihat adalah sebuah trust community. Apabila sering dipertanyakan di dunia umum zaman sekarang ini kan underlying aset digital ini apa sih, kok bisa sampai terdaftar di Bapepti dan disetujui oleh pemerintah dan juga oleh masyarakat global kan sudah menjadi suatu hal yang umum gitu. Underlying asetnya ini kan bergerak di kisaran komunitas yang menghidupkan. Di mana pertumbuhan komunitas ini bertambah, disitulah kekuatan atau kesehatan juga performa dari sebuah koin ataupun token yang beredar ya. Tentunya teman-teman kan bisa lihat ya, sekarang ini hampir mencapai 10.000 token yang rilis ya. Wah ini kan banyak orang bingung nih, kita pilih koin ataupun token yang mana untuk kita berinvestasi, kita mau pelajari blockchain-nya dari koin apa nih blockchain-nya, mungkin kita melihat dari Ethereum, kita mau pakai yang bisa kita pakai untuk developer ataupun user, kira-kira yang cocok nanti apa sih? Apakah kita pergunakan smart contract ini untuk di apps nantinya, aplikasi decentralized ini nantinya mungkin untuk Indonesia lebih cocoknya menggunakan Ethereum, mungkin nanti ada yang bilang menggunakan Matic, nanti mungkin ada yang bilang menggunakan Chainlink. Itu adalah nama-nama token ataupun koin yang sudah beredar dan mereka sifatnya cukup sehat ya di market. Nah lalu tadi saya juga mengamati Pak Adrian berbicara mengenai augmented reality, live blogging. Nah di situ juga kan kita bisa lihat ya apa yang di tracking oleh aplikasi-aplikasi sekarang ini itu sebetulnya nanti disimplified oleh blockchain, yang dimana kita tahu secara konsep bisnisnya blockchain itu menjadi ledger ya, sebuah buku besar nanti yang menyimpan data kita di sana, kita bisa storing dan nanti betul apa kata Pak Adrian itu kan menjadi sebuah data yang transparan di publik. Dari pengalaman saya bekerja sebetulnya ya teman-teman, saya juga bisa melihat jelas bahwa teman-teman saya bekerja di dunia kripto, ada yang di komunitas-komunitas dan mereka juga ya menjadi brand ambassador sampai 2 sampai 3 token ya. Jadi dia kerjanya sampai 2 shift ya. Dari pagi sampai sore, terus sore dia lanjut lagi sampai malam gitu kan. Karena negara si foundation token ini berbeda-beda gitu. Ada yang dari Australia, ada juga yang dari Eropa gitu. Jadi dia harus mengatur jamnya, mungkin ada yang kantor base-nya di
Asia Tenggara, seperti Dash itu dia punya Coindesk itu dia punya kantornya di Thailand, gitu kan. Jadi macam-macam ya. Ini benar-benar bisa kita manfaatkan dewasa ini, bisa kita lihat perkembangan yang paling dekat dengan kita sekarang ini dunia metaverse, terutama di NFT. Beberapa event yang sudah diselenggarakan oleh exchange lain itu kan berkisaran di dunia NFT, baik itu mulai dari jual belinya, lalu promosi aktor yang brandingnya siapa, artis NFT-nya kah, atau mungkin dengan artis entertainment gitu kan. Sangat luas sih teman-teman. Kalau misalkan kalian ingin banyak belajar, nanti Pak Yudi bisa bantu lebih dalam lagi di Ikaprama Crypto Club ya. Dan juga nanti saya akan coba support dengan banyak informasi, boleh dari blockchain teman-teman boleh nanya, ataupun dari sisi kriptonya. Nah, untuk teman-teman yang sedang transaksi, trading ataupun investasi juga dipersilakan, nanti kita coba diskusi lebih dalam mengenai fundamental analisis, technical analisis, atau apapun itu. Ya, saya lanjut dulu ya. Nah, ini benchmark dari DAO dan utilitasnya ya. Tadi kan Pak Adrian Teja juga bilang bahwa apa sih perbedaannya, sangat banyak komparasi antara dunia virtual dan dunia fisik ya. Benchmark dari DAO ini sebetulnya tidak ada kepemimpinan yang terpusat ya. Jadi semua diserahkan kepada masyarakat global dan mereka akan membentuk segala sesuatu apa adanya. Nah, yang kedua di sini ada trusting strangers on the internet. Jadi yang tadi ada film Split ya, Pak Adrian, itu juga kita bisa bermain perilaku, istilahnya kita bisa bermain perilaku. Kita bisa tidak usah khawatir lagi berbicara dengan siapa, karena in the end dari conversation kita dengan orang lain itu, apabila mengenai transaksi itu semua akan berakhir dengan keamanan dan transparansi yang itu memang disuarakan oleh komunitas ya. Di sini hal yang ketiga adalah komunitas di sini. Sebetulnya partisipasinya sangat banyak ya. Kita bisa mengikuti program-program airdrop, ataupun kita bisa mengikuti program scholarship yang diselenggarakan, ataupun funding dari foundation coin ataupun token yang memberikan pendanaan untuk teman-teman saya nanti ke depannya. Nanti juga saya akan coba memberikan beberapa link ke Pak Yudi supaya boleh di-share mengenai komunitas koin-koin yang official di Indonesia. Jadi mereka official punya perwakilan di Indo dan mereka punya izin, otomatis kan di situ kalian bisa mendapatkan pengetahuan yang lebih ya, pengetahuan mengenai blockchain ataupun kripto. Siap. Nah, ya, terima kasih. Lalu yang keempat dan kelima ini digitalized dan simplified. Tentunya saya juga sangat menantikan bagaimana Indonesia ini melalui karya anak bangsa di aplikasi-aplikasi yang sudah sangat advance ya menurut kita dan mudah digunakan, supaya lebih sering digunakan ya, lebih sering dipahami gitu kan, lebih sering digunakan untuk berinvestasi nanti ke depannya. Nah, ini adalah cara untuk partisipasi di DAO dan juga Metaverse. Untuk user saya bawa juga di situ, tentu melalui exchange ya. Exchange di Indonesia sebagai informasi saja hanya ada 13 yang resmi under Bapepti dan Kominfo dan bukan OJK ya teman-teman. Exchange ini suatu wadah yang memang bukti nyata ya bahwa kripto itu hidup gitu kan. Lalu selanjutnya di sini ada NFT creator. NFT creator ini mereka melihat kripto dan blockchain ini menjadi suatu wadah yang menampung karya-karya mereka ya, yang belum dapat kesempatan untuk ekspos karya-karya seni mereka ya. Dan yang saya garis bawahi di sini sebetulnya lebih ke community activeness, keaktifan dari komunitas. Jadi banyaknya komunitas, teman-teman nanti misalkan ingin join di Telegram ataupun komunitas coin token di Telegram, nanti bisa melalui saya ataupun Pak Yudi. Di sini kita akan sesi perkenalan dulu ya. Lalu
beberapa teman saya juga banyak yang sibuk di bagian developer, blockchain developer, dan juga penggunaannya mereka untuk pekerjaan mereka, biasa karir mereka juga. Ada pula yang untuk sampingan mereka, di samping mereka bekerja, mereka juga punya sampingan dan ketertarikan sampai mengejar certified blockchain planner ya. Jadi ada sertifikasi yang memang belum terlalu umum kita dengar, seperti legalitas dari robot trading yang memang menggiurkan. Fantastis, teman saya juga sangat menjalankan bisnisnya dan sangat profitable ya. Tapi kita juga tetap harus selalu melihat risk manajemennya ya, risk manajemen nanti seperti apa ke depannya, dan siklus dari tipikal robot trading tersebut dari tahun ke tahun sebelumnya perkembangannya seperti apa, itu juga menjadi pembicaraan menarik sebetulnya teman-teman. Kalau misalkan nanti ada pertanyaan mungkin ataupun webinar selanjutnya kita ngobrol lebih banyak, itu sangat seru lah. Siap, Pak Andi. Nah ini Thrift itu sekarang ingin mengenalkan ya partisipasi yang paling nyata, yaitu melalui staking. Staking ini suatu proses validasi transaksi pada blockchain dengan konsensus proof of stake, bukan proof of work. Proof of stake itu melalui blockchain-nya Ethereum. Kalau proof of work itu melalui Bitcoin ya. Jadi dibedakan nih, nanti kita akan belajar lebih lanjut mengenai ini. Nah, siapapun yang mempunyai saldo minimum dapat memvalidasi transaksi di blockchain dengan mengunci mata uang kripto tertentu. Jadi kalian apabila sudah memiliki koin ataupun token tertentu, kalian bisa mulai mencoba untuk staking. Staking ini sebetulnya konsepnya seperti deposito. Saya permudah sih. Istilahnya seperti deposito, tapi aturan dari Bapeptinya sendiri itu tidak akan menyebutnya sebagai passive income, melainkan lebih ke reward staking ya. Di staking ini juga kita akan mengenal yang namanya istilah APY. Di situ ada annual percentage yield. Nanti kita bisa menerima reward staking, dan juga reward staking ini persentasenya sangat tinggi ya, sangat tinggi, lalu mempunyai locking period yang berbeda-beda. Nah, kenapa saya bekerja di Thrift? Mereka ini teman-teman yang sangat passionate ya, dan berdedikasi kepada dunia kripto, dan mereka juga sangat support saya untuk melakukan banyak webinar dengan komunitas-komunitas agar mereka aspirasinya tersalurkan dan juga terlihat oleh publik bahwa kripto itu suatu yang sehat. Kan banyak sekali perspektif yang bisa kita tangkap dari masyarakat ya mengenai kripto. Lalu otomatis pembelajaran terus berlanjut, kita juga melakukan banyak riset itu untuk mayoritas sih sebetulnya untuk blockchain ya. Tapi apabila tidak ada manfaat yang lebih nyata, otomatis kan orang juga akan cari lagi ternyata untuk transaksi trading ataupun investasi. Kalau saya sih lebih prefer untuk investasi ya daripada trading, karena itu lebih sesuai dengan profil resiko saya. Tapi gimana teman-teman yang lain, mungkin apabila mencari platform trading yang baik itu kita lihat dulu slippage mereka itu sebetulnya tinggi atau rendah. Percuma kita menemukan sebuah action yang spreadnya sangat rendah, tapi perbedaan slippage harga antara platform satu dengan yang lain itu jauh gitu kan. Itu kan sama saja dengan omong kosong ya, betul ya. Nah, lalu keamanan di Thrift ini kita tidak pernah mengalami down system, servernya tidak pernah down system terlalu lama. Kita juga sangat real time, dan tampilan dari Thrift ini sangat nyaman untuk investasi daripada trading. Dan juga saya sangat menyukainya karena fitur staking ini untuk informasi saja ya, bahwa Thrift ini tidak mengambil bisnis dari fitur stakingnya. Jadi reward yang kalian teman-teman dapatkan ini murni dari si token poolnya. Jadi coin poolnya itu pool mereka itu murni kalian akan dapat apabila 8%, ya kalian akan mendapat murni 8%, dan
apabila memang kalian berhak mendapatkan harian rewardnya, tentu kita juga akan langsung memberikannya harian, tidak kita tahan karena memang bentuk bisnis model seperti ini kan bisa kita mainkan lagi ya, kita juga tahu dan paham ya, bisa kita seperti reksadana, kita bisa lihat dulu dapur mereka seperti apa, sumber dananya dari mana, lalu aliran dananya dikemanakan dulu, lalu hasil nanti bunganya itu untuk siapa saja, pembagiannya seperti apa. Tadi seperti Pak Adrian bilang, kalau kita beli Adaro itu kan kita beli juga kepemilikannya beserta hutangnya, dan itu juga kan menjadi suatu analisa tersendiri ya dari setiap orang. Memang betul bahwa kalau di kripto ini kita harus mencari timing yang lebih pas mengenai fundamental. Fundamentalnya di sini kan tidak mengenai berapa sih profitnya untuk kuartal tahun ini atau kan, tapi lebih ke kapan kira-kira suatu token ini punya project yang lebih mulus, kapan kira-kira mereka akan melakukan hard forking. Hard forking itu melakukan cabang gitu kan, cabang dari blockchain tersebut, kapan kira-kira komunitas akan melakukan voting. Di sini kan di dunia kripto ini mereka punya ekosistem yang sudah hidup, dan jangan sampai kita orang-orang Indonesia tertinggal gitu kan, apalagi dengan banyaknya metode trading yang sangat fragile ya, disertai dengan market yang fluktuatif. Otomatis cara yang paling aman dan hampir tidak ada resiko yaitu melalui staking. Staking ini konsepnya seperti deposito, kita taruh beberapa saat, beberapa bulan ataupun tahun, kita akan mendapat reward staking dalam bentuk persentase. Dan dari mana sih sebetulnya staking ini? Hasil staking ini sebetulnya mereka dapat dari profit yang mereka dapatkan sepanjang tahun sebelumnya. Mereka membagikan kembali si reward tersebut agar komunitas-komunitas yang ada itu tetap mensupport landasan mereka. Jadi selalu ada landasan, selalu ada price base yang mereka tahan agar proyek-proyek yang mereka sedang jalankan itu sesuai dengan harga volatilitas yang terjadi di market ya. Cerminannya seperti itu. Lalu, nah ini, karena ini topiknya mengenai metaverse, tentu Thrift juga menyediakan beberapa token dan juga token-token yang nantinya teman-teman bisa staking ya. Token-token kalian bisa jual beli di Thrift. Lalu di sini kita bisa lihat yang paling atas itu ada koin aksi. Itu APY-nya kita announce di 79%. Kita bisa hitung itu yearly ya, yearly. Kita di sini cukup tinggi ya, apabila tadi kita berkaca punya profitable di atas 30% itu dikatakan sehat. Otomatis di sini 79% itu fantastis, nilai yang fantastis, dan ini bisa berubah-ubah tergantung dari pool dari si aksi infinity tersebut ya. Tapi pada dasarnya staking ini tidak ada resiko ya, hanya resiko naik turun tanpa terganggu. Namun rewardnya ini akan selalu didapatkan konsisten berdasarkan pool-pool yang announce mereka akan memberikan reward sebesar itu. Di sini ada koin aksi yang paling atas, lalu di bawahnya ada engine, dan juga di bawahnya ada Solana. Dua koin tersebut, aksi dan engine ini mereka lebih fokus ke gaming, dan yang Solana ini mereka lebih fokus ke NFT seperti kemarin ini ada event dari representatif global untuk melakukan event di Indo, mereka bikin acara online ataupun sebagainya, itu melalui media dan juga bentuk-bentuk NFT yang diikuti oleh banyak orang Indonesia ya. Lalu sebelahnya di sini ada CoinSend, token Sen, lalu ada Shiba Inu yang gambarnya ini ada anjing Shiba ya, yang kemarin sempat hype oleh Elon Musk. Lalu ada juga Alice.
Nah, ini semua kita ambil berdasarkan koin-koin metaverse. Jadi apabila suatu NFT ini mereka minatnya bertambah, otomatis mereka harga-harga koin ini pun akan naik ya. Dan staking mereka pun tentunya bisa kita gunakan untuk akumulasi harga pada saat market sedang jatuh. Otomatis pada saat market sedang jatuh, kita membeli koin aksi, lalu kita melakukan staking, kita akan tetap mendapatkan reward secara berkelanjutan dan itu akan dibagikan berdasarkan aturan dari sumber di sananya. Nah, sebetulnya saya ingin menunjukkan sedikit tampilannya ini. Ini adalah thrift staking ya. Kalau teman-teman nanti tertarik, bisa nanti langsung ke Pak Yudi, jangan ke saya. Bisa nanti lihat di sini produk-produk dari thrift staking ya. Mungkin Dapatkan penghasilan tambahan. kelihatannya nggak kelihatan tuh Pak Randy, karena screen-nya masih PPT. Masih PPT ya? Iya, tapi oke Pak, nggak apa-apa. Ini kelihatannya ada beberapa yang nanya langsung ke Bapak nih, apa saya coba saya fasilitasi. Siap. Thank you ya Pak Randy. Kalau yang visual betul nanti bagi yang tertarik bisa kontak saya coba bridging ya dari Kaprama Crypto Club ya nanti ya. Kita link balik untuk ke Thrift gitu. Oke. Siap. Jadi thank you Pak Randy, kemudian thank you dengan Pak Adrian. Tadi sekilas kan kalau kita lihat ada metaverse, kemudian ada DAO yang di-share oleh Pak Adrian. Kemudian tadi Pak Adrian ada mention soal apa ya kalau istilah saya itu pemanfaatan blockchain gitu, yang dimana istilahnya semuanya jadi smart contract ya, pemanfaatan smart contract di dalam blockchain. Nah, semua orang tahu bahwa metaverse ini sesuatu yang apa ya kalau istilah saya itu futures gitu. Tapi questionnya how to entry-nya dan kapan saya harus entry, apakah saya harus masuk sekarang, saya bisa masuk dalam bentuk apa gitu. Ya banyak hal ya tadi Pak Adrian ada mention soal kita bisa involve jadi makersnya. Tapi bagi yang misalnya saya pribadi, contohnya saya for sure saya bukan makers, I'm working dan sebagainya. Saya mungkin lebih ke arah mencoba utilize the time gitu. Jadi kalau saya karena saya trading, saya lebih cenderung ke transaksinya. Jadi saya beli koinnya karena kan sebenarnya ini seluruh blockchain itu ada istilahnya pengikatnya. Semua smart contract itu ada pengikat karena di situ ditaruh. Nah, ini yang orang sebut token gitu. Nah, kalau kita buy token karena makin banyak orang implementasi. Ini kita masih di awal-awal ya. Makin banyak orang implementasi, adopsi dan sebagainya, baik sebagai developer, sebagai users dan sebagainya, ini akhirnya demand terhadap token-token ini akan naik. Jadi dari situ letak kenapa saya bilang saya mau invest nih di token-token yang lain. Nah, tadi di Thrift mention kamu bisa beli sekarang terus simpen lama-lama, fine. Tapi also ada possibility untuk staking. Jadi instead of beli terus disimpan, kamu stake aja sambil nunggu waktu, nunggu setahun, nunggu 2 tahun, staking ke sana dan nanti sementara itu dapat benefit dari sana ya, itu yang istilahnya kita deposit tokennya untuk dapat benefit tokennya. Oke, itu kemudian saya lihat banyak sekali pertanyaan yang di-share. Mungkin saya coba dari atas, saya thank you nih Pak Adrian kelihatannya selama presentasi tadi bantuin jawab banyak. Ya. Saya coba bacain ya, sebentar ya. Saya punya mungkin tadi Pak Sendra Wong ada tanya, NFT Gozali memenuhi prinsip rarity, yaitu be the first. Setelah Gozali tidak lagi NFT yang mirip nilainya tinggi, supply-nya naik tajam. Gitu ya. Ini yang tadi feedback dari Pak Adrian. Iya. Pak Sendra ya, karena Pak Sendra kelihatannya chat direct ya. Direct Pak. Betul. Kemudian itu ada yang nanya nih, siapa yang melakukan validasi atau sertifikasi tadi? Kalau di supply chain kan ada SJS. Sertifikasi udah dijawab juga ya tadi ya, validasinya oleh community ya Pak ya, yang tadi mention ya. Ya. Siap. Thank you Pak Adrian. Soalnya sih tetap SGS tetap masih ada Pak. Cuman bedanya
SGS kan hanya di satu bagian dari supply chain-nya. I see. Tapi kan supply chain kan panjang. Namanya juga chain. Kecil-kecil banyak sekali. Nah itu kan tiap chain itu ada individu-individu. Nah itu yang harus mengkonfirmasi. Jadi kita tahu ketika satu produk itu bermasalah itu di chain yang mana, Pak? Ya, karena traceability. Traceability, ya. Exactly. Oh, saya tahu nih kenapa banyak nanya terkait chain ini. Oke, karena Dan ada juga traceability. proses kerjanya tidak serial, Pak. Ini yang unik dari blockchain. Proses kerjanya adalah paralel. Jadi begitu semua udah confirm, satu ini belum kerjain, berarti yang punya dosa dia, Pak. Kenapa dia nggak selesai, yang lain udah gitu, Pak. Ya, betul. Itu bukannya di dunia kripto itu ada sertifikasi sejenis itu juga nggak sih, Pak? Ada. Cuma, jadi itu untuk bisnis itu kan ada beberapa, misalnya si ini bikin komponen A, ini komponen B, ini komponen C, komponen D. Nah, A, B, C udah selesai, D belum. Nah, bagian yang E mengassembling. Nah, begitu dia nggak bisa assembling, tahu yang punya dosa yang D, Pak. ya, betul. Nah, itu yang bagus dari dunia blockchain ini, semua bisa dikerjakan paralel. Nggak harus selalu serial, Pak. Betul. Ini ada satu pertanyaan dari Pak Andi ya, ke Pak Randy ya. Pak Randy, kalau seseorang punya skill dan ingin jual jasanya di community dan dibayar pakai kripto, bagaimana step by step-nya bisa buka rekening kripto? Apakah seperti buka rekening bank? Oke, jadi kalau kita bicara soal jasa ya, jasa itu kan kita mau andilnya menawarkan produk bawaan kita atau menawarkan skill kita gitu. Kalau skill kita sih, kita masuk ke komunitas official tersebut, kita cari brand ambassador-nya siapa, nanti misalkan ada lowongannya mengenai brand ambassador ataupun nanti lebih ke coworker untuk manage airdrop ataupun support coin melalui launchpad ataupun ya kita lihat white paper-nya seperti apa sih dari coin ataupun token tersebut, white paper-nya apa, roadmap-nya seperti apa, sesuaikan dengan skill kita ya. Oke, understand. Ya, kalau cara buka rekening ya pertama masuk ke account, apply, download, kemudian buka account dulu. Jadi mungkin ini kelihatannya Bapak ini udah dapat orderan orang mau bayar pakai kripto. By the way itu happening ya sekarang ya. Saya ada keponakan desain grafis, terus si usernya mau bayar hanya pakai kripto. It's a real life beneran happening. Tanya saya, terus saya bilang terima aja. Dan kalau kamu mau simpen, mau jual-jual, it's up to you. Saya bilang. Ya, betul. It's interesting. Ini ada pertanyaan dari Pak Irwan soal smart contract. Pak Adrian Teja udah jawab ya. Oke, betul. Jadi smart contract itu adalah program yang berfungsi untuk selesain satu transaksi. Jadi kalau di blockchain itu kan kayak ledger ya, jadi catatan yang saling mengikat. Jadi very simple-nya itu, misalnya ini record satu ya, dia bilang ada transaksi Yudi kirim ke Randi gitu ya, nilainya Rp1 misalnya. Nah, ada catatannya yang kodenya yang di apa ya, kalau istilah saya di encrypt. Kemudian di record kedua, encrypt itu kita tambahkan di record kedua. Kemudian di sini siapa lagi transaksi, misalnya Pak Adrian kirim ke Yudi Rp2 misalnya. Dicatat lagi, ini di encrypt lagi, lanjut lagi. Ini yang namanya blockchain. Kenapa orang bilang transparansi? Karena transaksinya itu dicatat dan di record. Kenapa orang bilang secure? Karena menyimpan hash dari record sebelumnya gitu ya. Jadi it's all about blockchain. Sehingga di sini beberapa kripto teknologi, contohnya ETH, Ethereum dan sebagainya itu kemudian mengimplementasikan smart contract. Smart contract itu di dalam programming yang tadi udah dicantumin, instead of transfer itu juga dikatakan bahwa nanti kalau ada event ini kita akan transfer segini. Misalnya contoh aja ya, gitu. Nah, smart contract ini implementasinya luar biasa ya. Saya kasih contoh misalnya insurance claim. Kalau ada terjadi event A, pengiriman barang nggak tercapai, didetect, si smart contract bisa auto melakukan payment, single misalnya transaksi. Jadi implementasinya luar biasa, cuma memang masih di tahap awal ya dunia ini gitu. Jadi itu mungkin yang tadi mention terkait smart contract. Nah, smart contract itu benefitnya adalah di dalamnya udah diprogramming sedemikian rupa sehingga nggak bisa lagi diubah. Sekali udah diupload di dalam chain, selamanya will be there. Gitu. Itu tadi Pak Adrian Teja udah banyak bantu jawab nih kelihatannya.
Buat teman-teman, ada lagi yang ingin tanyakan? Pak Helmi, aset kripto, apakah aset kripto merupakan objek pajak penghasilan? Atau hanya ketika sudah masuk ke rekening bank? Silakan Pak, kalau ini Pak Trif deh kalau gitu. Pak Randy. Iya. Dari Trif. Yang berkecimpung nih. Oke, baik. Sebetulnya pembelian jual beli kripto ini sudah termasuk dalam ini ya, pendaftaran pajak juga ya, sudah tercatat gitu maksudnya. Sudah tercatat. Jadi sama seperti pasar modal sih, konsepnya seperti itu. Oke. Jadi tidak perlu ribet lagi gitu. Iya. Jadi nggak perlu tambahin pajak. Tapi kecuali ada capital gain ya. Kalau misalnya capital gain, kemudian baru dapat PPh dari capital gain-nya saja ya kalau nggak salah ya. Di akhir hari ya, kalau dia tarik. Oke. Jadi itu lebih mirip pasar modal sih ya. Lebih mirip pasar modal. Oke. Kemudian question untuk Pak Randy. Di dalam dunia kripto siapa saja yang bisa ciptakan koin atau token? Dan bagaimana verifikasi token dagelan yang tidak ada fundamentalnya? Apakah tidak ada regulasi di mana bisa terancam rug pull setiap saat? Ini kelihatannya Bu Mary udah pengalaman nih kelihatannya. Silakan Pak Randy. Ya, terima kasih Bu Mary pertanyaannya. Dunia kripto yang bisa ciptakan koin ataupun token sebetulnya siapa saja bisa, tapi dilihat dulu utilitasnya. Kalau hanya untuk jual beli saja kan kita bisa pakai OVO ya. OVO juga sudah bagus pakainya ya. Jadi utilitasnya untuk apa? Pembayaran di Indonesia ini kan harus memakai rupiah ya. Kita harus ikuti regulasi dan juga kalau utilitasnya untuk lebih ke blockchain ataupun ada manfaatnya, tentu tidak akan bisa dipersalahkan value-nya ini oleh pihak manapun, gitu kan. Lalu regulasinya ini kita selalu update ya dengan Bapepti, jadi Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia. Mereka sangat welcome dengan kripto ini dan juga disambut baik oleh pemerintah. Mereka sangat selalu update dan apapun itu selalu terbuka, jadi tidak ada masalah dengan regulasi. Nah, di sini yang bisa kita garis bawahi bahwa rug pull ataupun semacamnya itu rug pull lalu ada scam ataupun yang lainnya itu satu isu ya, satu isu di kripto kita jadikan satu. Istilahnya kita harus melihat kesehatan dari si token tersebut seperti apa fundamentalnya. Lalu jangan sampai kita melist koin-koin ataupun token yang punya potensi delisting. Itu saja sih. Oke. Ini ada pertanyaan tambahan dari Pak Reinhard. Kalau kita transfer kripto satu network, kenapa bisa hilang ya? Padahal kripto kan pakai blockchain. Siapa ya? Atau saya jawab aja nggak apa-apa. Ya, mana Pak pertanyaannya tadi? Kalau itu Pak Reinhard ya, Reinhard. Jadi kalau kita transfer kripto salah satu network, kenapa bisa hilang ya? Padahal kripto kan pakai blockchain. Bukan hilang mungkin ya. Kalau kita transfer kripto salah network, berarti salah alamat rekening ya. Kalau bahasa mudahnya salah. Salah wallet address-nya, ataupun kita klik ternyata tidak lihat back end link dari yang kirim tuh ada hackernya gitu kan, kita nggak tahu. Ya. Nah, di situ itu sih. Saya sering transfer dana di kripto terus terang di network. Lately saya pakai Solana dan sebagainya ya, Tron dan sebagainya. Jadi setiap kali kita transfer itu akan ada istilahnya network confirmation. Confirm setelah beberapa network confirmation, quantity-nya oke, jumlah yang confirm oke, transaksi itu confirm kemudian dipropagate ke seluruh network blockchain. Nah, hilang saya nggak pernah ngalamin, fail saya pernah ngalamin. Jadi dia gagal propagate, gagal confirm. Itu terjadi karena pada saat waktu yang sama ada yang lain yang transaksi atau networknya lagi full dan sebagainya sehingga gagal. Jadi dia gagal dapat istilah apa ya, afirmasi. Jadi kalau di blockchain itu memang ada afirmasi ya. Jadi setiap transaksi itu diakui oleh network. Nah, itu tadi ada yang namanya POS, POW, proof of stake, proof of work. Mereka yang dikasih otoritas untuk yang menang ya melakukan tugas itu yang dikasih otoritas untuk melakukan afirmasi terhadap transaksi ini confirm kemudian dipropagate ke semua.
Ini topik panjang sih kalau terkait blockchain. Mungkin nanti kita akan pikirin satu sesi spesifik POS, POW dan sebagainya. Sesi itu yang mungkin kita akan share di sana ya. Di sini saya khawatir kepanjangan. Kemudian pertanyaan dari Pak Helmi Tanto terkait aspek perpajakan merupakan pertanyaan yang menarik. Betul. Jadi kalau Bapepti transaksi itu kan memang di exchange seperti Thrift misalnya itu sudah approved by Bapepti gitu, sudah dapat lisensinya. Transaksi di dalamnya normal seperti biasa. Apakah ke depan setiap transaksi akan ditambahkan pajak? We don't know. Tapi for the time being sekarang kondisinya normal, transaksi komoditas biasa. Kemudian profitnya disimpan di rekening kita jadi capital gain, tergantung jumlahnya besar atau kecil. Kalau profit luar biasa besar jadi capital gain. Secara umum any capital gain itu kan kena PPh ya sebenarnya. Gitu. Kemudian ada pertanyaan ya Pak Yudi, Pak Ate. Pak Ate, yang mengeluarkan smart contract ini apakah bebas siapa saja yang melakukan transaksi atau lembaga tertentu, Pak Ate? Bebas, Pak. Dan kita bisa buat sendiri. Kalau kita nggak bisa buat sendiri, kita bisa lihat smart contract yang udah ada, tinggal kita pakai. Di copy ya, terus dibikin ya. Iya. Betul, betul. Memang ini anyone can make it gitu. Cuman kita harus cek itu smart contract-nya ada jebakan Batman-nya nggak. Nanti kalau pindah duitnya bukan ke kita. Betul. Dan enaknya karena dia open source kan, kita bisa Open lihat source. kan, bisa Iya. dibaca, bisa dibaca. Bisa dibaca, iya. Ya, itu kemudian tadi thank you itu Pak Ade udah thank you udah jawabin. Pak Gary udah bantuin jawabin oleh Pak Ade, Pak Irwan udah. Dari aspek filosofis perpajakan, Arsono. Nah, dari aspek filosofis perpajakan, jadi sharing ini kelihatannya Pak Arsono nih. Atas kripto bukan pembahasan yang mudah. Kerumitan pemajakan atas kripto tidak saja masalah valuation, namun karakter kripto itu sendiri. Kripto menurut pandangan saya juga sangat terkait dengan isu real dan maya. Oke, thank you Pak Arsono. Reinhard tadi udah dijawab. Siap, kelihatannya udah semua. Dan kita udah di penghujung acara. Mungkin saya pertama-tama saya mau ucapin terima kasih atas waktu dan sharing dari Pak Adrian Teja. Thank you banget untuk presentasinya. At least now kita punya sedikit gambaran untuk kita mau apa nih habis ini nih. Apakah kita mau nonton aja, nunggu aja, atau kita mau become participate di dalamnya. Itu. Kemudian Pak Randy, thank you. Waktunya tadi ada sharing tambahan gimana nge-link antara itu dengan real life-nya. Apakah mungkin orang cuma mau ikut invest saja, memanfaatkan momen tokennya, bisa difasilitasi di Thrift. Kemudian sebelum saya tutup, giveaway. Ya, ini ada yang ingetin saya untuk giveaway. Jadi teman-teman kita akan tunjuk 10 orang untuk dikasih giveaway. Giveaway-nya itu dana, tapi ditaruh di account-nya Thrift gitu. Jadi kalian akan dikasih account Thrift berisi dana dan terserah itu mau dipakai untuk beli apa aja, mau staking juga boleh, mau beli crypto, we don't know gitu ya. Mungkin kita langsung cari 10 orang aja langsung, Pak, langsung sebut nama aja ya kan, mungkin dari Pak Adrian dulu, terus habis itu Randy, baru kalau masih ada kurang saya gitu. Kita pilih 10 orang aja. Pak Randy aja, Pak Randy. Oke. Pak Randy. Iya. Silakan. Yang jadi sponsornya itu. Terima kasih. Ya. Tadi ada nanti bisa langsung chatting ke Pak Yudi ya. Ya. Biar nanti saya koordinasikan. Di sini tadi saya lihat ada Pak Irwan, lalu Ibu Mary. Pak Irwan saya catat di sini deh. Irwan apa tadi ya? Irwan Iskandar. Oke, Iskandar. Ya, lalu kemudian ada Bu Mary, lalu ada Bapak Reinhard. Lalu ada Bapak Helmi. Bapak Gary. Gery. Lalu Bapak Arsono. Arsono. Oh ya, tadi sharing soal pajak. Arsono. Ya. 3 lagi boleh Pak Yudi pilih deh. Saya mungkin ke Irwan. Tadi Irwan Iskandar udah, Reinhard udah, Mary udah. Andi ini kebetulan ada di kontak saya, dia MMR 10. Andi MMR 10 di kontak saya biar saya ingat.
Kemudian satu, terus si siapa lagi ya, Darmawan Prakarso ya mungkin ya. Darmawan Prakarso 2, satu lagi ya terakhir ya. Satu orang lagi. Satu ya, Pak. Satu orang lagi. Rizky Utomo. RIZKI Utomo. Satu lagi, saya- Pak. Kurang satu. Udah deh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, kurang satu ya. Ya. Rizky Utomo, satu lagi. Yang tadi paling atas, Darmawan udah. Nisa, Irwan, Klemet Pramono. Oke. Klemet Pramono. Gitu ya. Jadi nanti bisa kontak ke grup Crypto Blog, Crypto Club, gitu ya. Saya sendiri biar in case nggak bisa ini saya punya kontak ya. Jadi bisa di WA nih. Nanti WA saya aja. Ini Yudi. Siap. Itu terima kasih untuk waktu dari rekan-rekan pagi ini. Nextnya kita akan bikin another seri lagi terkait blockchain, adaptation, implementation. Nanti kita akan share melalui jalur yang selama ini yang Bapak dan Ibu dapatkan saat ini ya di jalur untuk ini. Kita akan bagi sesinya juga. Mungkin itu aja dari saya. Pak Adrian Teja, terima kasih sekali lagi. Sama-sama, Pak. Ya, Pak Randy, thank you. Thank you Thank you semuanya. semua. Thank you. Tetap Sama-sama. sehat dan semangat ya. Terima Ya, kasih saya- semuanya. Oke, thank you. Mari. Bye-bye. Siap semuanya.